Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma pemrograman komputer. Ini dengan saya Muhammad Bagja Sanjaya dari Program Studi D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Tujuan dan motivasi dengan belajarnya algoritma pemrograman, pertama, memperkenalkan konsep dasar algoritma. Yang kedua, memperkenalkan penyusunan algoritma. Yang ketiga, memulai berinteraksi pemrograman Java. Yang keempat, menelusuri alur logika dari setiap studi kasus. Secara terminologi, algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Persia, yakni Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau menulis buku Rules of Restoration and Reduction. Algoritma merupakan rangkaian proses berhingga yang disusun secara sistematis dan dikerjakan dengan tujuan untuk menghasilkan output yang telah didefinisikan. Karena itu, algoritma yang dihasilkan oleh tiap orang akan sangat mungkin berbeda, sehingga kita tidak boleh menghakimi hasil algoritma orang lain. Akan tetapi, lebih baik untuk mengajaknya berdiskusi. Pembahasan algoritma sebenarnya memfokuskan pada cara pandang seseorang terhadap penyusunan langkah-langkah atau tahapan proses untuk mengerjakan dan menghasilkan sesuatu. Hasil penyusunan tersebut dituliskan secara sistematis untuk menjadi salah satu acuan seseorang pada saat mengimplementasikannya ke suatu sistem, misal perangkat komputer. Ada tiga istilah utama: input, proses, output, disingkat IPO. IPO ini bisa dievaluasi bersama dan bisa dilakukan pembaharuan setelah adanya evaluasi. IPO juga memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang bisa diukur dan didiskusikan bersama kompleksitasnya. Penulisan algoritma, pertama ada notasi algoritma, yang kedua simbol flowchart, yang ketiga pseudocode. Notasi algoritma sebenarnya mengadopsi atau menggunakan pendekatan bahasa pemrograman tertentu. Misal, pada beberapa textbook digunakan pendekatan bahasa Pascal. Namun, tidak semua keyword di struktur Pascal digunakan. Deklarasi algoritma, pertama ada nama algoritma, misal menghitung luas persegi panjang. Lalu ada kamus data atau semua variabel yang digunakan pada proses ini, misal panjang, lebar, luas, dan kita beri tipe, misal integer atau number. Sedangkan deskripsi merupakan urutan sequence yang harus dilakukan secara bertahap, baik tahap proses di baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai di baris terakhir. Adapun untuk flowchart, flowchart merupakan cara lain memodelkan aliran proses dengan menggunakan bagan atau simbolik yang telah didefinisikan. Misal, ada suatu simbol untuk start atau mulai atau akhir atau selesai, atau mungkin percabangan atau proses atau output, input.
Pseudocode sebenarnya berupa kode yang menyerupai bahasa pemrograman komputer tertentu. Pseudocode ini merupakan cara terkini menuliskan algoritma, seakan mempelajari learning by implementing. Adapun uraian narasi sequence juga merupakan salah satu algoritma yang bisa kita susun. Misal, algoritma menghitung luas persegi panjang, maka pada proses pertama atau A atau nomor tersebut, siapkan variabel panjang, lebar, dan luas. Yang kedua, lakukan proses hitung. Yang ketiga, tampilkan luas. Pada pembahasan algoritma, diutamakan cara kita berpikir untuk menyelesaikan suatu persoalan. Logika berpikir inilah yang menjadi kunci penentu algoritma yang kita susun. Sudahkah sesuai arti atau masih belum sesuai? Logika berpikir tiap personal pasti beragam. Karena itu, kita hindarkan untuk melakukan penghakiman. Contoh, untuk mendapatkan nilai 5, banyak cara bisa kita kemukakan. Ada beberapa cara. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat, atau mungkin cara yang lainnya, baik lebih kompleks ataupun lebih sederhana. Contoh, algoritma membuat mie instan. Pada contoh di sini, pasti akan sangat berbeda dengan contoh-contoh yang telah disusun oleh teman-teman yang lain. Namun itu tidak salah. Sedangkan contoh kedua, misalkan membeli tiket bioskop, ini pun pasti akan sangat berbeda ketika disusun oleh orang yang berbeda. Namun secara general pasti ada kesesuaian. Sekian informasi yang bisa disampaikan di tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.